Halo para pembelajar, saya Agus Eko Madyo, dosen arsitektur Institut Teknologi Bandung. Dalam 14 pertemuan ke depan, saya akan memperkenalkan kepada Anda apa itu teori desain arsitektur dan mengapa arsitek, khususnya mahasiswa arsitektur, perlu mempelajari materi ini. Kalau Anda jeli, dalam slide sudah terlihat subjudul yang sedikit memberikan gambaran apa yang akan kita jelajahi selama 14 pertemuan nanti. Ini adalah pretest, tolong dibaca baik-baik. Karena di akhir tayangan, Anda akan menjawab post-test sebagai bukti kalau Anda telah menguasai materi yang disampaikan dalam kuliah ini. Dan ini adalah capaian pembelajaran. Jika Anda telah mampu menjawab soal-soal post-test nanti, maka Anda telah dianggap menguasai materi yang diberikan. Penjelajahan untuk menjawab apa dan mengapa teori desain arsitektur, kita awali dengan apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh manusia. Seorang pemikir, Hannah Arendt, menjelaskan adanya konsep vita activa dan vita contemplativa. Artinya manusia hidup selain bekerja juga merenung atas apa yang dikerjakannya. Pemikir lain, Francis Fukuyama, menyebutkan adanya times, yaitu dorongan untuk diakui keberadaannya oleh orang lain. Pemikir arsitektur Yuswa Disalia menggunakan konsep vita activa dan vita contemplativa untuk menjelaskan cara bekerja dan berpikir. Arsitek bekerja dan mencari nafkah, namun ia juga berkarya, dikenal, dan dikenang oleh masyarakat. Mahasiswa arsitektur juga punya vita activa, ikut kuliah, mengerjakan tugas, dan bervita contemplativa, mendapatkan ilmu, dan menjadikannya bagian penting dalam hidup. Perhatikan slide berikut. Kalau Anda tahu, judulnya apa yang pantas untuk slide ini ya? Kalau Anda menjawab Pritzker, berarti Anda betul menjawabnya. Pritzker merupakan penghargaan kelas dunia kepada arsitek yang karya-karyanya memang pantas dipelajari dan menjadi bahan teladan bagi arsitek-arsitek lain. Kalau slide ini tentang legenda dan para bintang arsitek di Indonesia. Ya, kita tahu nama-nama beliau karena beliau adalah arsitek-arsitek yang terkenal. Slide ini berisi tentang konsep universitas, yaitu sebuah lembaga yang mempelajari universe. Maka di universitas yang dikembangkan adalah pengetahuan-pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat universal, utuh, dan bukan pengetahuan secara parsial tentang teknis membuat sesuatu. Ini menjadi tantangan ketika disiplin arsitektur yang tumbuh dari tradisi praktis dan pengetahuannya terbangun dari kasus-kasus yang unik, menjadi keilmuan yang punya karakter universal. Dengan pemahaman ini, maka mempelajari teori desain diawali dengan bertanya. Pertanyaan pertama adalah, apa itu desain? Kita bisa memahami desain dalam pengertian sehari-hari, dalam dunia profesi, atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, apa pengertian teori? Teori lebih banyak digunakan dalam dunia sains, baik natural atau social sciences, untuk menjelaskan satu fenomena tertentu, baik fenomena alam atau fenomena manusia. Teori banyak digunakan untuk menyusun metodologi dalam suatu riset ilmiah. Teori dibangun atas berbagai dalil atau proposisi yang disusun dari serangkaian pemikiran berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. Teori punya usia. Suatu teori bisa dianggap usang jika muncul teori baru yang membantah teori lama. Beberapa teori masih mengalami perdebatan sampai sekarang dan akhirnya membentuk mazhab-mazhab atau school of thought yang diikuti oleh para pengikut teori tersebut. Misalnya dalam ilmu-ilmu alam dikenal teori survival of the fittest dari Charles Darwin yang menjelaskan mengapa ada makhluk individu yang bisa survive atau tidak karena kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Atau teori habitus yang diperkenalkan oleh pemikir sosial Marcel Mauss yang bisa menjelaskan mengapa dalam satu organisasi perubahan itu sulit dilakukan. Sebenarnya ada perbedaan sifat asli antara teori dengan desain. Teori bersifat deskriptif, menjelaskan sesuatu, digunakan untuk penelitian ilmiah dan bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan desain lebih bersifat preskriptif, membayangkan sesuatu, digunakan untuk membuat sesuatu dan berorientasi pada pemecahan masalah. Nah, kalau ingin belajar arsitektur, mana yang lebih dulu, berteori atau berpraktek?
Ya, jebakan Batman, karena beberapa arsitek menyebut bahwa berarsitektur itu dimulai dengan gagasan. Nah, kalau Anda belajar dalam pendidikan arsitektur, maka inti pembelajarnya adalah pada studio, di mana mahasiswa arsitektur dengan bimbingan dosen sebagai arsitek senior mencoba menyelesaikan suatu permasalahan tertentu lewat berlatih mengerjakan suatu proyek desain. Dalam tradisinya, belajar arsitektur seperti belajar seni. Seorang arsitek atau seniman muda magang atau disebut nyantrik pada arsitek atau seniman yang lebih senior dan dianggap mumpuni sampai sang empu menilai cantriknya sudah menguasai ilmu tersebut. Kalau praktik dan pengalaman menjadi penting dalam profesi arsitek, lalu apa gunanya teori desain? Karena teori adalah dasar untuk menjelaskan sesuatu, maka secara singkat teori desain ini akan berguna untuk menjelaskan fenomena desain. Kemampuan menjelaskan fenomena desain berbasis ilmu tertentu menjadi syarat suatu pembelajaran di universitas. Di sini, penguasaan terhadap teori desain lebih menunjukkan kesarjanaan atau kescholaran dari seseorang sebagai orang yang belajar di universitas. Berikut adalah 5 teori yang digunakan dalam seri kuliah teori desain arsitektur. Dan berikut adalah kesimpulan dari sesi pertama kuliah ini tentang pengantar teori desain arsitektur. Dan ini adalah post-test untuk mengukur apakah Anda sudah memahami materi yang ditayangkan. Terima kasih dan selamat belajar ya.